Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tema apakah hukum karma itu ada dalam agama Islam dan tertulis dalam Al-Quran ataupun hadis. Itulah pertanyaan yang sering saya dengar dari orang-orang. Dan di sini saya akan menjawabnya bahwa hukum karma itu ada dalam agama Islam dan contohnya banyak tertulis dalam Al-Quran ataupun hadis. Akan tetapi di satu sisi ada perbedaan pemahaman yang sangat mendasar dan mencolok dari hukum karma itu sendiri. Nah, persamaan dan perbedaan apa seperti yang dimaksud? Simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silahkan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Jangan kemana-mana. Hukum karma sudah begitu populer di masyarakat Indonesia karena nenek moyang kita sebelum Islam datang banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Hukum karma itu sendiri berasal dari bahasa Sangsakerta, yaitu karma pala. Karma artinya perbuatan dan pala adalah hasil. Jadi, kalau digabung, karma pala adalah hasil dari perbuatan manusia yang bisa mendatangkan akibat atau balasan. Apabila berbuat baik, maka akan mendapat balasan kebaikan. Dan apabila berbuat buruk, maka akan mendapat keburukan. Hukum ini sebetulnya berlaku untuk seluruh manusia dari agama manapun juga, termasuk mereka yang mengaku tidak beragama atau ateis sekalipun. Seperti hukum gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton yang mengatakan kalau bumi ini memiliki gaya tarik atau gravitasi seperti magnet. Jadi kalau ada orang yang loncat dari gedung bertingkat, pasti akan jatuh ke bawah. Apakah dia seorang yang baik, seorang penjahat, ustadz, atau yang tidak percaya sekalipun akan adanya hukum gravitasi. Mereka semua kalau loncat dari atas atau ketinggian, pasti akan jatuh atau ketarik ke bawah. Nah, begitu juga dengan hukum karma. Setiap perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia akan mendapatkan balasannya berupa pahala kebaikan atau siksa dan hukuman, terlepas apakah manusia itu mempercayainya atau tidak. Lalu, dalam Al-Quran, apakah hukum karma itu tertulis dan ada? Kalau seandainya ada, di surat apa dan ayat berapa? Nah, kalau kata dari karma itu sendiri diambil dari bahasa Sangsakerta, jadi tidak ada di kamus bahasa Arab. Akan tetapi saya sendiri kalau ditanya ayat mana yang berhubungan dengan hukum karma yang ada dalam Al-Quran, maka saya akan menyebutnya dengan hukum amanah. Hukum amanah itu adalah suatu hukum yang diamanatkan atau diberikan kepada manusia, di mana sebelumnya amanah itu sudah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang menyanggupinya.
Dan ketika ditawarkan kepada manusia, maka manusia menyanggupinya. Isi amanah itu adalah jika berbuat kebaikan akan mendapat pahala atau kebaikan, dan jika berbuat keburukan maka akan mendapatkan hukuman dan siksa. Dan hukum amanah itu sendiri tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Nah, sekarang kita membahas kepada perbedaan hukum karma yang mendasar antara Islam dan Hindu. Yang saya tahu, jika dilihat dari sisi kepercayaan agama Hindu, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Hukum karma itu dikaitkan dengan kehidupan sebelumnya dan kehidupan yang akan datang. Contoh, nasib atau kehidupan yang dijalani sekarang ini, apakah menjadi orang miskin atau kaya, memiliki wajah yang jelek atau rupawan, hidup menderita atau senang, menjadi seorang pengemis atau pejabat, berumur panjang atau pendek, dan yang lainnya, merupakan hasil atau buah karma dari perbuatan di kehidupan di masa kelahiran yang lampau. Dan perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sekarang akan menentukan seperti apa kehidupan di masa kelahiran yang akan datang. Karena dalam agama mereka ada kepercayaan yang namanya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Sedangkan dalam Islam yang dimaksud hukum karma itu atau hukum amanah, setiap perbuatan baik dan buruk bisa dibalas pada kehidupan dunia sekarang ini juga, yaitu berupa kebaikan dan keburukan yang diterima dalam hidup, atau bisa juga dibalas di kehidupan akhirat kelak, yaitu berupa kesenangan di alam surga ataupun siksaan di neraka. Di dalam agama Hindu sendiri, walaupun ada kepercayaan reinkarnasi atau kelahiran kembali, ada juga alam surga dan nerakanya sebagai pembalasan bagi orang yang baik dan jahat. Akan tetapi ada suatu kesamaan di sini, walaupun berbeda latar belakang dan kepercayaan, bahwa kehidupan yang dijalani sekarang ini semuanya sudah ditentukan sebelum kita dilahirkan. Dan manusia hidup di dunia ini hanya menjalaninya saja. Seperti sebuah sinetron, setiap orang yang terlibat di dalamnya harus melaksanakan sesuai dengan perannya masing-masing yang sudah ditentukan, apakah dilakukan dengan senang hati dan gembira ataupun dalam keadaan terpaksa dan menderita. Misalnya, ada yang harus memerankan jadi pembantu, jadi majikan, jadi dokter, jadi tukang beca, jadi orang miskin, orang kaya. Jadi, ketika seorang bayi dilahirkan ke dunia ini, sebetulnya mereka sudah memiliki peta kehidupannya sendiri yang sudah ditentukan dan harus dijalani. Dan masalah takdir ini sesungguhnya termasuk ke dalam perkara yang gaib. Jika kita pikirkan secara logika, kedengarannya memang seperti tidak masuk akal. Akan tetapi kenyataanlah memang seperti begitulah yang terjadi dalam kehidupan. Kalau kehidupan yang kita jalani ini sudah ditentukan, dan kita sebagai umat muslim
hanya wajib mengimaninya dan menjalankannya, sambil tetap berikhtiar dan berdoa. Nah, bagi Anda yang mungkin memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Nah, pada kesempatan video kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Dan yang benar hanyalah milik Allah semata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.